Apes, dokter ini tertipu 1,3 miliar setelah beli lampu Aladin palsu. Seorang dokter di India merugi sebesar 1,3 miliar akibat tertipu membeli lampu Aladin palsu. Pelaku mengatakan jika lampu Aladin tersebut memiliki kekuatan magis. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di KDS TPBS. Ketika dunia sedang tidak baik-baik saja, ketika YouTube tidak baik-baik saja tentunya, karena kalau lu lihat YouTube sekarang kayaknya orang-orangnya sudah pindah ke TikTok semua. Wah, sebuah opening yang bagus ya. Openingnya mengeluh. Anyway, banyak hal terjadi beberapa hari ke belakang, beberapa minggu ke belakang. Kayak kemarin aja tuh yang rumah kejatuhan meteor seharga 26 miliar padahal 200 juta itu cuma satu dari sekian banyak gitu loh. Kayak ada lebih banyak lagi hal yang aneh kayak ini deh. Kita langsung ke bahasan ini deh. Jadi di sebuah wilayah di Kabupaten Jawa Tengah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, tiba-tiba ditemuin duit aja nih, duit kayak berbagai macam nominal gitu di saluran irigasi. Kemarin aja kita udah kaget nih, maksudnya meteor jatuh 200 juta itu kan duit semua tuh, tidak daun. Sekarang yang jatuh yang ngalir duit beneran gitu. Jadi ini udah sempat gue cari tahu kabarnya, duit ini dibawa sama aliran air yang datang karena beberapa hari sebelumnya itu kayak hujan deras gitu di situ. Dari beberapa artikel yang gue baca sempat terjadi hujan deras. Terus setelah ditelusurin lagi, ternyata ini adalah milik salah satu warga di sana, salah satu kepala desa di sana. Kok salah satu? Emang cuma satu sih kepala desa tuh, masa banyak? Jadi milik almarhum kepala desa Tembok yang lokasi desanya berada di atas desa Plumbon. Nih, uang tersebut terbuang saat anak almarhum membersihkan rumah sekitar 4 tahun lalu. Jumlahnya disebut-sebut bukan cuma 23 juta tetapi 85 juta dan emas 50 gram. Itu angka banyak sekali loh. Tapi yang ditemuin warga cuma 23 juta. Intinya jadi kayak anak almarhum ini, almarhum kepala desa ini mungkin ngebersihin rumahnya kan 4 tahun lalu. Kemudian kayak ada hujan gede gitu, terus ya karena salah buang, mungkin gak sengaja atau gimana, uangnya jadi ke bawah air. Ke bawah air masuk saluran irigasi. Nah, bapak-bapak warga-warga di sana bangun tidur ingin bertani dong. Kayak saya ingin mencangkul tanah, menanam-nanam agar bisa menjadi kaya. Tiba-tiba waktu datang, sepertinya tidak jadi, udah kaya gitu kayak. Kadang apa-apa yang kita pengen itu di hijab, di apa? Di apa namanya? Ijabah. Iya bukan sih. Di ijabah kan? Diijabah sama Tuhan. Kenapa? Kesannya kayak agama gue rusak banget. Kadang apa-apa yang kita semogakan itu pasti akan diberikan jalan oleh Tuhan. Dikabulkan. Mungkin apa warga-warga situ lagi berdoa, ya ampun corona susah banget dapat duit gitu. Tiba-tiba dapat duit. Nah, semoga dipergunakan dengan layak, soalnya keluarga dari kepala desa yang udah almarhum tersebut itu kayak udah mengikhlaskan uangnya untuk dibagikan kepada warga. Jadi ya kayak udah ikhlas aja gitu. Jadi kayak nggak ada masalah, udah nggak apa-apa, ambil aja, gunakan untuk keperluan yang secukupnya. Jangan tiba-tiba beli mio. Ya mungkin mereka akan membeli mio karena kan buat bertani biar nggak jauh. Anyway, perkara duit-duitan juga, ada sebuah video yang sempat rame juga. Di mana video ini ngasih lihat sebuah mobil Avanza nggak sih ini mobilnya? Avanza apa Xenia ya? Pokoknya mobil-mobil yang biasa lu lihat di jalan deh. Pokoknya kalau lu main apa GTA, Need for Speed, itu pasti mobilnya ya udah template gitu-gitu aja. Nah, ini mobil yang sering kita lihat di jalan. Intinya mobil ini itu ngebuang uang ke jalan. Terus gue pikir kayak, nih ada apa nih? Kenapa tiba-tiba uang dilempar-lempar gitu? Lu udah kaya? Apakah itu duit hasil rampokan atau gimana? Gue nggak tahu kan. Tapi ternyata setelah gue cari tahu lagi, itu tuh terjadi karena pemobil ini pengen amal. Jadi lu tau lah biasanya di pinggir jalan gitu biasanya ada orang yang
meminta sumbangan buat biaya pembangunan masjid. Nah, mobil ini berhenti terus kayak yang nyoh duit, nyoh, nyoh. Piu, 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 gitu. Masa gitu sombong banget tuh. Di sini ada perdebatan sih, ada kayak pro kontra gitu. Ada yang bilang kayak, ya bagus lah, dia kan beramal gitu, dia kan ingin membantu orang lain gitu. Tapi di sisi lain ada yang bilang kayak, ya tapi nggak gitu juga caranya. Kenapa duit dilempar-lempar, kan bisa aja lu pegang satu. Itu kan ada jaring. Jaring kan ada fungsinya kan buat nangkep ikan. Nggak, maksudnya buat ngasih duit, buat naruh duit gitu loh. Jadi kayak, Pak ini duitnya ditaruh di jaring, tidak dilempar-lempar berasa kayak orang kaya. Ini masalahnya duitnya berapaan juga kagak kelihatan, mengeblur. Ini kalau 2 ribuan dia jahat sih. Kayak ini ada lu tau gak sih kan dia arahnya ke depan kan. Dari arah berlawanan ada bapak-bapak yang naik mobil terus kayak, ya elah ini nggak bisa cepet apa. Dia nungguin dong dari tadi karena ibu-ibunya lagi pada ngambilin duit. Di belakangnya ada truk lagi di belakang mobilnya. Another episode of maksudnya baik tapi tapi caranya salah. Niatnya bagus untuk beramal, untuk membantu, bagus kok, nggak ada yang ngomelin. Tapi ya nggak gitu juga, Bambang. Emang lu mau kalau lagi makan berasnya disebar, lu makan patok-patokin kayak ayam, kan nggak pengen juga. Penumpang mobil di Barabai, Kalimantan Selatan menebarkan uang kepada orang-orang yang sedang meminta sumbangan untuk pembangunan masjid. Gua nggak tahu apakah dia ingin disebut sebagai orang kaya atau dia emang orang kaya yang tetangganya kurang apresiasi aja gitu. Jadi jadi dia punya hasrat untuk, ayo dong tetangga-tetangga akuin gua kaya gitu, tapi tetangganya nggak pernah ngasih itu, nggak pernah bilang kayak iya bos kaya, nggak pernah. Jadi dia menunjukkan itu ke orang-orang. I don't know man, I don't know. Apa perdebatan lagi apa? Oh, jadi ada yang berpikiran dia nggak turun karena takut tertular, kayak ketakutan akan pandemi gitu kan, takutnya ada corona atau apa. Itu tidak membenarkan perilakunya loh. Mesti ibu-ibunya bawa jaring, bro. Jaring itu bukan buat nangkep capung, itu buat nangkep duit. Masa dilempar terus kayak yang ditangkep, ribet amat. Orang ngasih duit ya, Bu tolong jaringnya disiniin, diambil. Jaringnya disiniin terus dikasih duit gitu. Gimana ya? Ya dia berbuat baik lah. Gue udah gak habis pikir anjing, bingung gue mau gimana juga. Tapi gimana pun itu, setidaknya kan pasti ada cara yang lebih baik untuk melakukan sesuatu, bukankah begitu? Wahai bapak bermobil template. Gue nggak tahu sih, gue juga kayaknya nggak mampu buat beli mobil itu. Dan itu dari bangku belakang loh. Pertanyaan gue, untuk apa dia punya duit recehan banyak? Gue nggak tahu sih ini gocengan 2 ribuan atau cebanan gocap cepet, gue nggak tahu, nggak kelihatan soalnya. Tapi untuk apa dia? Pernah kepikiran nggak? Kayak untuk apa ada uang berlembar-lembar di sebuah mobil gitu? Gue sih curiga. Biarlah itu menjadi rahasia dia dan Tuhan yang Maha Esa. Yang penting belajarlah untuk berbuat baik dengan cara yang baik, tidak dengan cara barbar semacam itu, dasar pikolo. Nah ini duit lagi. Nah ini asik nih. Ini asik nih. Di KDSBBS beberapa waktu lalu sempat ada video di mana ada orang kan kayak ada jalanan gitu baru di semen, baru dicor, terus dia jalan gitu aja kan. Ini motor makbus ngono loh. Maksudnya kayak Terus kita ulang nih, kita ulang. Lu lihat deh, ini kan kayak bapak-bapak ini kan kayak pekerjanya gitu kan. Bapak-bapaknya tuh kayak udah males sendiri gitu loh. Ya, diinjek sendiri dong, kasihan. Oh, diomelin dia. Kamu tahu nggak ada rambu, ha? Tahu nggak lu ada rambu? Dik, tahu nggak ada rambu? Bisa baca rambu nggak? Bisa baca Nggak rambu lihat. nggak?
Tolong ya, wahai para pengemudi sekalian, kalau lagi ada masalah jangan keluar-keluaran dulu deh. Lu kepikiran tuh kagak ngeliat jalan, lu ntar tiba-tiba masuk. Ini dia mending masuk ke jalan semen, masuk ke jurang gimana? Tapi nggak mending-mending juga sih, kayaknya kasihan banget dah. Tadi bapaknya bilang udah ada rambu sih, cuman masa rambu nggak ngelihat? Well, banyak pengendara di Indonesia yang tidak melihat rambu-rambu di jalanan. Gue tahu itu gitu. Lampu merah kita juga diterobos gitu. Ya udah. Cuma masa dia nggak berasa sih? Masa kayaknya gampang ya, maksudnya nggak terlalu susah gitu buat membedakan mana jalanan yang udah jadi sama yang masih baru dicor. Dan kalau dilihat ini kan di sini kayak masih ada lanjutan lagi kan yang belum dicor. Kayaknya kalau dilihat dari jalanan kayak gini emang udah nggak seharusnya dilewatin deh. Gue nggak tahu dia ngide aja bagaimana. Apa mungkin itu dianggap jalanan off road menurut dia, gue nggak tahu. Tapi kasihan sih, kayak bapak-bapaknya kerja 2 kali gitu. Omelin aja pak. Omelin aja pak. Tahu nggak lu ada rambu? Dik, Motor kagak ada spionnya lagi. bisa baca rambu nggak? Bisa baca rambu nggak? Kasihan. Bisa baca rambu nggak pak? Bantuin dulu, napa ini mundurinnya susah pak, kagak bisa. Dimundurin maju lagi. Desa Tugu, Kecamatan Sendang. Desa Tugu, Kecamatan Sendang. Tugu Sendang, Jawa Timur. Tulungagung. Adakah orang-orang Tulungagung di sini? Apakah ada yang melihat tentang kejadian ini beberapa waktu lalu? Tolong diinfokan di kolom komentar di bawah apa yang akhirnya dilakukan terhadap mas-mas ini. Apakah dia akhirnya dicor jadi salah satu bahan baku jalanan? Atau dia diabadikan menjadi sebuah patung di pinggir jalan? Terus kayak yang jangan contoh saya gitu, ada tulisannya. Ada aja orang. Juga berapa kali isi bensin? 100. Oh, ini gue kira 15.000. 1.590k. Berarti 1.500.000 dari Lipo Mall Puri ke Bojonegoro. Ke Bojonegoro 637. Ini baru nggak sih? Ini kayaknya ini masih aplikasi lama deh. Ini Maxim. Kok logonya Gojek? Ini Gojek apa Grab? Maxim tuh apa sih? Maxim. Oh, Maxim itu ini ojek online juga. Gokil, 1.500.000 cuy dari Lipo Mall Puri ke Bojonegoro. Sejauh apa ya? Lipo Mall Puri ke Bojonegoro. Lipo Mall Puri 2. Anjing coba cuy, 9 jam naik mobil lewat tol. 691 di sini. Gokil. Ini Lipo Mall di sini. Bojonegoro di sini. Kenapa tidak naik kereta, Bapak? Ibu, nih terne aku bang arep mulai kampung no Jakarta ora tahun duwe-duwe. Mbok, sopo iki jenengmu neng le? Sampean iki ancene mbek opo, Cok? Dia bilang anterin aku bang, mau pulang kampung, gak punya di Jakarta nggak pernah punya duit. Lah kan ini dengan biaya 1.500.000 duit. Masa lu mau bayar pakai ginjal? Kembali sih harusnya kalau bayar pakai ginjal ya gitu. Masalahnya itu bukan sekali jalan, abangnya kan balik lagi. Oh iya juga. Kalau dari Jakarta ke Bekasi, abangnya bakal Jakarta, di Bekasi, abangnya bakal dapat order lagi yang mudah-mudahan ngarahnya ke Jakarta juga. Pulang bisa. Jakarta, Bojonegoro. Abangnya berangkat, bingung. Nah, gimana nih gue sekarang? Kasihan abangnya nggak bisa pulang. Ngeblur sih. Halo kamera. Iya gitu. Apes, dokter ini tertipu 1,3 miliar setelah beli lampu Aladin palsu. Seorang dokter di India merugi sebesar 1,3 miliar akibat tertipu membeli lampu Aladin palsu. Pelaku mengatakan jika lampu Aladin tersebut memiliki kekuatan magis. Gini,
Dokter ini memiliki uang sebesar 1,3 miliar. Pasti dia bukan orang sembarangan dong. Iya dong. Dokter ini adalah seorang dokter. Pasti pendidikannya bukan sembarangan dong. Iya dong. Kira-kira apa yang diomongin gitu, kayak bagaimana bisa orang yang terpelajar dan mempunyai penghasilan sebanyak itu terus percaya akan, aduh. Dan gue nggak tahu sih apa yang dilakuin sama pedagangnya gitu. Yang di pikiran gue kayak pedagang itu mungkin lagi bercanda gitu, kayak, bro, gue jual nih lampu Aladin. Oh, berapa tuh? 1,3 miliar. Wih, mahal banget, buat apa? Ini kalau digosok-gosok keluar jinnya bisa nyuci, masak, ngepel, nyetrika gitu. Oh yaudah deh, gue ambil. Terus gue kalau jadi penjualnya bingung gue. Anjing, percaya lo dia gitu. Gue nggak bisa kalau jadi penjualnya itu. Ekspresinya gue yakin bagus sih. Dia bisa menahan dirinya, tidak tertawa, kaget gitu, kayak dia pasti meyakinkannya dengan cukup hebat. Kalau gue nggak bisa, kayak, wah, sumpah ada yang mau. Aduh. Sayangnya waktu lampu tersebut dibawa pulang, justru sama sekali tidak mempunyai kesaktian apapun. Dalam laporannya kepada polisi, Kan, si orang yang beli ini, mengaku mulanya ada seorang pasien perempuan yang datang berobat kepadanya selama sebulan. Pasien itu lalu memperkenalkan kedua anak lelakinya, Ikram Mudin dan Anes. Kepada Kan melanjutkan dikenalin ke Kan melanjutkan Ikram Mudin dan Anes lantas meyakinkan bahwa ada jin di dalam sebuah lampu minyak ajaib. Mirip cerita Aladin. Pak, pernah kepikiran nggak emang itu anak nontonnya Aladin doang terus bapak dibohongin? Ya Allah. Lucu banget anjing. Ikramuddin dan Anas mulanya memasang harga $200.000. Setelah tawar-menawar. Bro, jin sekarang ada diskonnya anjing, ditawar bisa. Apa setelah sampai rumah ternyata lampu itu tidak berhasil sama sekali. Kan lalu melapor kepada polisi. Polisi lantas menangkap dada. Sedangkan perempuan yang berperan sebagai ibu pelaku kabur dan jadi buronan. Oh, bukan ibunya. Ini ada yang komen, dokter kok bego. Ya Allah. Anjing, dokternya pas ngobatin pasien mesti kerjaannya minta maaf mulu nih. Kok minta maaf? Oh, dokter Indosiar tadi jawabnya. Maaf bu, kami sudah berusaha sekuat tenaga, tapi ternyata suami ibu, suami saya. Yo. Aduh anjing, ajaib banget dah. Ih, copyright. Tak peduli kan rombongan klub motor yang bergerak perlahan saat melewati genangan banjir, seorang pengendara motor langsung tancap gas terobos banjir. Oh, ini ibu-ibu naik ini. Buset. Gue baru tahu ternyata jet ski sekarang udah bisa dipakai di jalanan. Gue juga punya NMAX sih, cuman mungkin ibunya buru-buru. Gue nggak bisa ngomong banyak karena kita tidak bisa melawan ibu-ibu. Terkhusus ketika ibu-ibu membawa motor, terkhusus lagi ketika ibu-ibunya membawa NMAX. Itu sudah perpaduan yang sangat ini mematikan di jalan ini. Lu kalau ketemu ibu-ibu naik NMAX dibecekan, sujud lu, sungkem, nggak tenang hidup lu. dan kayak apa nih, apa sih namanya klub motornya juga nggak bisa ngomel banyak gitu, kayak aduh ibu-ibu lagi. Kasihan sih sebenarnya, mereka kayak udah milih jalan yang agak kering gitu, terus jalannya pelan-pelan, tiba-tiba ibu-ibu mandi lu situ. Orang lagi naik motor disuruh mandi, banget. Aduh. Nyamar jadi anggota polisi di hadapan pacarnya, orang tuanya ternyata anggota Brimob. Pria bernama Muhammad Hadi yang masih kelas 2 SMA diketahui menyamar menjadi polisi dengan pangkat Bribka. Penyamaran ini dilakukan oleh Hadi agar terlihat gagah di depan pacarnya. Namun penyamarannya ini terbongkar setelah ia bertemu dengan orang tua kekasihnya.
Ayah si pacar yang ternyata seorang anggota Brimob mulai curiga lantaran umur Hadi yang masih muda sudah mengemban pangkat tertinggi dalam jajaran Bintara Polri. Ayah dari kekasihnya ini pun memberikan pertanyaan mulai dari kartu tanda anggota hingga berapa nomor kartu tanda anggota pun tak dapat dijawab oleh pelaku, hingga kemudian kedoknya terbongkar. Tapi dari mukanya emang kita bakal percaya kalau dia tua sih. Itu kayak gimana ya? Nih, lo ada yang main Mobile Legend gak sih? Dia nggak ngebuff, dia nggak nge-clear nggak nge-clear minion, tiba-tiba langsung ke base musuh, nabrakin diri ya mati, gila. Gue lagi ngebayangin apa yang terjadi sama bapaknya pacarnya dia sih. Kayak ditanya, kamu sekarang kerja di mana? Saya Bintara, Pak. Oh, Bintara, iya. KTA-nya mana KTA? KTA tuh apa, Pak? KTA-nya mana? Ayo, gitu. Enggak deh, enggak. Maaf, Pak, bercanda, Pak. Duh. Enggak, maksud gue gini. Dia punya keberanian untuk macarin anaknya polisi. Dia punya keberanian untuk membeli baju polisi. Dia punya keberanian untuk menyambangi pacarnya yang mana adalah anak dari polisi. Tapi apakah dia tahu? Pertanyaannya gitu. Apakah dia tahu kalau bapaknya pacarnya adalah polisi? Oh, mungkin. Jadi si cowoknya ini bilang kayak, wah gue juga polisi gitu, biar dianggap wah sama ceweknya gitu, karena ceweknya anak dari polisi. Terus ditanya-tanya kayak, aku kenal sama bapak kamu loh, bapak kamu kerja di sini gitu. Aku pernah kok ngebantuin bapak kamu. Terus waktu itu aku salah, terus push up 1000 kali gitu. Jadi impostor ketahuan. Ini main Among Us kalah mulu lu. Kelihatan nolep sih tampaknya. Semoga suatu hari kamu bisa jadi polisi yang benar. Widih, dari sekian banyak komentar ada yang positif. Respect. Semoga masnya akan bersemangat untuk menjalani latihan-latihan menjadi polisi. Kemudian nanti bisa menjadi pacar dari anak bapak polisi juga. Mantap. Pertahankan. Kesurupan, orang ini malah dibawa ke rumah sakit. Orang yang sedang kesurupan biasanya akan dibawa ke orang pintar agar bisa segera diobati. Betul. Kemarin gue lihat ada teman gue dibawa ke Tony Stark. Namun berbeda dengan yang satu ini, diketahui orang ini sedang kesurupan. Namun bukannya dibawa ke orang pintar, ia malah dibawa ke rumah sakit. Para perawat yang berada di rumah sakit itu pun tampak kebingungan menangani pasien tersebut. Ya iyalah. Setannya takut disuntik gak tuh? Coba suntik. Oh iya gitu. Cara untuk gini. Gue sempat diajarin sama guru gue, katanya kalau ada orang kesurupan jangan diladenin, karena bukan kebanyakan. Ada beberapa oknum yang emang kesurupannya pura-pura aja, pengen mencari perhatian orang lain. Cuma kan kita nggak tahu nih, kita tidak bisa menjudge. Apa bang senyum-senyum lu tadi si abang baju hijau? Perkaranya adalah kalau misalkan dia bohongan, bisa kita ketahui caranya adalah, bro, gue suntik ya. Lu kalau kesurupan terus gue suntik lu. Setannya cabut. Wah, tidak jadi, setannya sudah tidak ada gitu. I don't know man, kenapa sih? Gue nggak paham dah. Min, sebelumnya saya minta maaf, bukannya harus dibawa ke ustadz, bukan orang pintar, karena kalau dibawa ke orang pintar nanti mendapatkan dosa syirik. Oke, gue tidak bisa membalas itu karena nggak percaya dengan gaib kali, makanya dibawa ke RS. Padahal orang RS-nya percaya sama gaib. Ujung-ujungnya dipanggil juga orang pintar. Albert Einstein panggil. Orang pintar lulusan apa, Min? Gue seneng nih orang-orang kayak gini, pertanyaannya bagus. Orang pintar lulusan apa, Min? Teknik kapal selam. Bikin merinding, pengendara mobil ini tersesat di hutan usai diketok sosok wanita. Oh, ini yang waktu itu ya? Yang waktu itu kamu bilang ya? Wow, ini natural sekali, seperti tidak terjadi apa-apa, padahal gue udah cari tahu informasinya. Gitu. Jadi tanggal 12 November lalu, ini ceritanya udah cukup lama. Waktu itu pengen gue jadiin satu video sendiri, cuma back again, gue kadang suka, ya tidak jelas lah.
Seram, pengendara mobil nyasar masuk ke hutan saat malam-malam. Kronologi sopir asal Surabaya tersesat di hutan. Cerita Suryadi tersesat di hutan Pacet gara-gara ikuti Google Maps. Nih gue bakal ceritain kronologisnya aja ya biar sederhana. Jadi intinya dia bro ngeblur bro. Ini gue ngomongin setan tiba-tiba ada setan apa gimana, mohon maaf. Jadi intinya dia ke Malang untuk acara kantor. Jadi ada acara kantor gitu di Malang. Terus dia dari Malang itu pulangnya lewat tol Purwodadi. Nih gue kasih arahan ya. Tadi hutan Pacet. Hutan Pacet. Mana? Kita pakai satelit biar kelihatan serem. Nah. Nih. Jadi dia itu ceritanya dari Malang kan di bawah nih Malang. Lewat tol Purwodadi. Nah, Purwodadi itu arahnya ke sinilah gitu. Nah, terus ketika dia sampai di tol Pandaan, Google Maps-nya itu minta buat ngarahin dia keluar dari tol tersebut. Nah, waktu keluar tol itu tiba-tiba dia diketuk. Dia bilang, si pengendara mobil ini bilang kalau dia diketuk kaca mobilnya oleh seorang wanita. Yang bikin merinding langsung. Oke. Terus akhirnya si Bapak Suryadi ini yang ngebawa mobil tadi ngikutin jalan tuh, akhirnya ngikutin jalan terus, tapi akhirnya dia kayak bingung, kok di kiri kanan nggak ada orang, nggak ada perumahan warga. Yang gue yakin kayak mungkin dia lewat jalanan sini nih yang kayak hutan-hutan gitu. Nggak lama mobilnya berhenti. Jadi dia bilang kayak dia udah selama 1 jam ngikutin Google Maps itu dan jalanannya gelap, tidak ada perumahan warga dan segala macamnya. Terus tiba-tiba mobil dia terhenti. Waktu dia turun dari mobil, ternyata mobilnya itu ada di jalanan yang batu-batu gitu dan ngebikin mobilnya nggak bisa jalan. Baru kemudian dia manggil emergensi, terus akhirnya ada bapak-bapak polisi datang, terus ada warga sekitar juga datang. Dan itu ngebikin keseramannya nambah karena kalau misalkan gua nggak salah, jalanannya tuh berarti dia ngelewatin jalanan kayak gini. Yang mana, bro? Ini serem sekali tentu saja, apalagi kalau malam. Jalanannya meliuk-liuk gitu kan, dan bener nggak ada perumahan warga sama sekali gitu. Yang mana ya? Ya namanya hutan, cuy. Dia pengen balik ke Surabaya nih, ke Surabaya. Surabaya kan adanya di atas kan. Mana Surabaya? Nih, Surabaya di sini. Malang di sini. Dia pengen harusnya lurus doang, tapi Google Maps-nya bilang kayak, "Bro, keluar tol kiri." Ngikut dong dia. Ketika ngikut 1 jam kagak nyampe kemana ini. Terus tahu-tahu mobilnya berhenti dan gimana? Bapak Suryadi bilang ketika dia lewat, jalanannya kayak jalanan biasa gitu aja. Nggak ngerasain lewat bebatuan. Tiba-tiba mobilnya terhenti karena jalanannya bebatuan. Dia ngerasa kayak jalanannya biasa aja, bahkan kecepatan dia itu sekitar 80 sampai 100. Kalau jalanannya adalah jalanan seperti tadi, yang mana jalanannya rada-rada enggak, maksudnya kalau arah yang aku bilang tadi itu yang jalanannya meliak-liuk itu berarti bukan di situ dong. Berarti dia ngelewatin jalan ini. Lah, kalau misalkan dia bilang di kiri kanan gak ada orang, dia lewat mana? Kayak dia mesti coba balik lagi deh. Balik lagi terus nyobain aja gitu, kayak apakah dia bisa menemukan portal gitu. Mungkin ada portal dunia yang bisa menembus. Apapun itu, merinding cuy. Rada-rada nyilu juga dengernya. Berkendala dengan orangnya. Dulu gue sempat cerita di podcast gue tentang gue yang pergi ke wilayah ke Bandung lewat Purwakarta. Jam 1 malam gue dari Bandung ke Bekasi, nyampe rumah tuh sekitaran jam 5 atau jam 6 gitu, gue lupa. Itu aja tuh deg-degannya setengah mati gitu. Ada ketakutan setan, ada ketakutan begal, ada ketakutan apapun itu. Kayaknya emang paling bagus kalau kita pergi kemana-mana seenggaknya ada temennya deh. Nggak ada calo gitu. Apa sih namanya kalau yang numpang ngikut?
Joki, calo Ada kasus serupa tahun 2019. tahun 2009. Dari tadi kamu nggak kedengeran suaranya, sorry. Apa? Jadi di tahun 2019 ada kasus serupa. Iya, aku kan lagi buka Regional Kompas Hah. tentang berita itu. Terus ada tahun 2019 terjadi kasus serupa. Warga asal Surabaya nyaris tewas karena mobil yang ia kemudikan masuk ke dalam jurang sendi di Mojokerto. Wow. Aduh, merinding cuy, langsung iding. Nggak, yuk kita udahan yuk. Ini bukan malam horor. Malam Jumat nanti adalah malam Jumat Kliwon. Jadi tolong, ini adalah Minggu Kliwon ya. Tolong, saya tidur sendirian. Saya tidak ingin yang aneh-aneh. Saya ingin hidup tenang. Anyway, intinya adalah apapun itu hati-hati. Ya kita semua hati-hatilah. Emang udah hati-hati gitu, tapi kayaknya mesti ekstra hati-hati kalau ngelewatin jalan-jalan yang kayak gini. Misalnya kalau lu lihat jalannya juga, gue bahkan nggak yakin kalau gue berani buat lewatin jalan ini sendirian meskipun gue naik mobil. Jalannya naik turun berkelok-kelok gitu. Apakah lu punya pengalaman serupa seperti ini? Apakah lu pernah disasarin kemana gitu? Atau lu mungkin tahu cerita-cerita dari Malang ke Surabaya yang tiba-tiba belok kiri segala macam? Dengan mendengar konteks dia ngerasa ada yang ngetuk jendelanya gitu dan ya tulis saya di kolom komentar di bawah. Gue entah kenapa makin merinding, gue bahkan tidak berani melihat ke arah kanan. Tolong. Itu aja buat video gue kali ini. Berani dong. Itu aja buat video gue kali ini. Subscribe. Sorry ini lama banget videonya, tapi gue asik banget ngebikin video ini. Gue harap lu juga yang nonton seneng nontonnya. Subscribe kalau lu masih pengen dengerin gue ngomong. I suggest you to please subscribe karena cuma 50 sekian orang yang subscribe channel ini terus nonton. Klik tombol lonceng notifikasi supaya lo gak ketinggalan ketika gue upload video baru. Follow sosial media gue di @lunatictwister. Nama gue Andri, sekian dan tiba-tiba gitu. Nengok. Aduh. Pak serem amat sih ya. Pondok Pak Guru. Nih jalanannya tuh berkelak-kelok loh. Ini bukanlah tol. Tadi kan bro gini gue kasih tahu. Ini jauh loh. Ini kita bisa diukur nggak sih? Measure distance. Nih, ini air terjun Canggu nih, kita ambil aja di situ ya. Gimana sih? Click on the map. Oh iya, oke. Drag. Sama ini dari tol Purwodadi deh, gua nggak tahu, mungkin di sinilah kita ambil aja. Itu 18, something, 18, sekian kilo. Dan itu kalau misalkan jalannya lurus, kalau misalkan berkelok-kelok nggak tahu juga. Dan dia bilang jalanannya santai aja, lurus-lurus aja. Ini hidup. Malam Jumat bikin horor-horor lagi nggak, Bre? Bikin nggak? Kalau bikin gue bikin nih. Yuk. Gue ada utang podcast sih, podcast besok. Ya. Nggak boleh tepuk tangan malam-malam. Katanya manggil tukang sate. Teh. Bye bye, thank you.